Kalau sudah sampai di Ende, rasanya sayang banget kalau kita nggak mampir ke Danau Kelimutu. Yuk kita langsung aja on the way ke Gunung Kelimutu untuk melihat Danau Tiga Warna. Danau Kelimutu itu ada di ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut. Dan ini kita baru sampai di 1000 mdpl, baru 1000 meter di atas permukaan laut. Tapi kabutnya udah luar biasa tebal dan cukup sejuk ini suhunya. Kondisi jalan bisa dibilang bagus ya, aspal semua dan cukup lebar, cuma ya belok-belok khasnya Pulau Flores. Tadi pada saat mau keluar kota Ende kita ketemu pom bensin, tapi aku jual mahal karena lihat antrian panjang, jadi aku pikir skip aja lah yang berikutnya. Ternyata nggak ketemu-ketemu nih sampai Kelimutu. Dan kita baru akan ketemu pom bensin lagi dalam perjalanan ke arah Maumere. Nggak sampai Maumere sih, tapi harus ngelewatin Kelimutu dulu sekitar 6 km. Jadi kita akan lewatin dulu Kelimutunya, kita nggak langsung naik, tapi kita bablas dulu untuk cari pom bensin. Wow, ini kabutnya tambah tebel loh. Jarak pandangnya juga udah tinggal sekitar 20-30 meter di depan kita. Dari arah Moni itu daerah di kaki Gunung Kelimutu, terus ke arah Maumere itu jalanannya agak-agak ngeri ya karena banyak bekas-bekas longsor. Jadi target kita adalah sampai pom bensin aja, kita nggak terusin sampai Maumere. Nah, nyampe kita di pom bensin, cuma di pom bensin ini unfortunately nggak ada Pertamax nih. Jadi kita mau nggak mau isi pakai Pertalite, dan ini pertama kalinya aku isi kudu-kudu pakai Pertalite. Semoga aja nggak apa-apa, dan semoga tenaganya tetap oke karena kita mau naik-naik gunung. Kita udah nyampe di Kelimutu National Park, cuma hujan di luar, jadi kita santai-santai dulu. Ini Alvin udah tidur. Terus aku mulai lapar, jadi aku mau makan kue. Dikasih sama Ciyuyu sama Ko Andi tadi di Ende. Mereka subscriber dari Ende. Dikasih kopi juga, ini kopi Flores khas Ende katanya. Ini wangi banget. Sepanjang kita jalan itu, duduk di depan, itu berasa wanginya sampai ke depan. Ini ada lubangnya, jadi aromanya bisa dicium dari sini. Wangi banget sampai ke depan. Amazing. Agak sore baru hujan mulai reda dan kami langsung buru-buru naik ke atas mau lihat Danau Kelimutu. Nah, ada dua tangga, yang sebelah kiri itu lebih cepat nyampe, yang sebelah kanan itu lebih landai, tapi agak muter aja jalannya. Tapi buntut-buntutnya nanti sampai ke sini juga kok, sama aja. Nanjaknya sampai ke sini, terus kita tinggal belok kiri dikit, udah jalanannya landai sampai ke danau. So, jangan takut ya, ini trekkingnya nggak berapa berat kok. Jalannya juga cukup rapih, ini sebenarnya mobil mau lewat juga bisa nih. Ini viewing spot yang pertama, kita bisa lihat danau yang hijau toska sama yang toska muda dari sini. Tinggal naik tangga sedikit. Di sini ini vegetasinya persis sama di Ijen. Ada, kalau di Ijen dibilang anggur Ijen. Nah, ini begini juga nih pohonnya. Yang katanya buat obat empedu. Terus ada yang apa tuh hijau-hijau muda di sana. Pakis mungkin. Ini bisa begini ya warnanya. Hijau toska banget yang ini. Yang sana hijau muda. Bisa beda begini padahal sebelahan. Ada satu lagi. Kita coba jalan yuk cari yang satu lagi. Jadi Danau Kelimutu itu juga dikenal dengan sebutan Danau Tiga Warna. Jadi ada 3. Kita baru lihat 2 nih. Jalanannya udah bagus ya. Udah di semen gini. Terus ada pagernya juga, jadi relatif aman. Tangganya juga ringan kok ini. Tangganya kayak cuma 10 cm 10 cm gini gapnya. Nah, ini masih luas nih ke sana. Luar biasa ini areanya. Dan di sini sejuk.
Sejuk sekali karena ketinggiannya 1600-an mdpl. There's a monkey there. Kelihatan nggak dekat pavilion ada monkey jalan? Ada pavilion nih, jadi bisa istirahat buat yang capek jalan, karena memang daerahnya cukup luas. Cuma jalannya enak banget sih ya. Udah ada semen-semennya gini. Kita kesini habis hujan. Tadi hujan deras dan kabut tebel. Nah, sekarang habis hujan, kabutnya udah mulai tipis. Daerah sini masih banyak monyet. Kelihatannya danau yang satu itu mencil sendiri, terpisah. Dan jalurnya cukup jauh naik ke atas sana. Banyak orang itu di atas sana. Hari ini weekend soalnya, hari Sabtu. Di Ende itu banyak sekali batu-batu warna hijau gini nih guys. Mereka tambang terus dan jual-jualin terus. Ini sepanjang jalan mau masuk ke kota Ende itu kita udah lihat ini banyak sekali. Dari ukuran besar, kecil, bulat, pipih semua ada. Nah, ini ada penjelasan mengenai Taman Nasional Kelimutu. Jadi ada upacara ya, ada tradisi upacara masyarakat Lio untuk memberi makan arwah leluhur. Upacara ini dilaksanakan di areal dekat Danau Kelimutu karena ketiga danau ini dipercaya menjadi tempat bersemayamnya arwah para leluhur masyarakat Lio, baik di Tiwu atau Danau Atabupu, Tiwu Koofai, Nuamuri, dan Tiwu Atapolo. Jadi masing-masing danau itu ada namanya. Upacara Patika dilaksanakan oleh para Mosalaki atau tokoh adat yang datang bersama ke areal upacara dengan membawa persembahan berupa makanan dan minuman bagi arwah leluhur. Doa dan pujian dipanjatkan dengan diiringi tarian atau gawi bersama dan lagu-lagu tradisional. Coba aku mendekat ya. Kasih lihat. Nah, ini jadi ngumpul begini. Gawi. Interesting ya. Jadi mereka masih banyak kepercayaan tradisi juga. Oh, ini areal upacara adat. Patika 2 Bapu Atamata. Yuk kita lanjutin lagi trekkingnya. Ada tangga-tangga menuju danau yang ketiga nih sepertinya. Guys, itu di bawah tadi toilet ya. Kita udah jalan sejauh ini, nanjak sampai ke atas sini. Di sini ada informasi. Jadi Kelimutu itu ternyata adalah gunung aktif. Jadi sampai saat ini terus dipantau aktivitasnya. Nah, ini ada bangunan ya. Bangunan seperti ini nanti di sisi danau itu untuk ada seismometer untuk mengukur pergerakan tanah, kayak getaran tanah kalau terjadi gempa. Nah, itu ada indikasi-indikasinya ya, seismogram. Dan ketika magma atau gas vulkanik atau cairan bergerak yang menyebabkan batuan pecah atau rekahan bergetar, bahkan gempa bumi terjadi, ini bisa terdeteksi oleh seismometer. Karena itu pengamatan seismik adalah elemen penting untuk pemantauan aktivitas gunung api. Jadi untuk berjaga-jaga sampai hari ini masih dipantau terus. Karena ini adalah kawah gunung api. So, supposed to be panas itu ya di bawah situ ya. Nah, ini yang tadi kita lihat yang hijau muda kelihatan kecil dari kanan sana. Tadi kita lihat dari viewpoint yang sana. Ternyata gede ya. Gede sekali dia. Nah, sekarang kita mau lihat yang ketiga sebelahnya lagi. Kita akan lanjutin lagi penanjakan kita sampai ke atas sana. Yuk. Di area sini, area yang mau ke danau yang ketiga, itu tenggorokan gatel banget. Ada gasnya ya. Kayaknya sulfur, jadi better bawa masker guys. Kita udah sampai puncaknya guys, sudah sampai paling atas. Di sini banyak banget gas. Bikin gatel sih gasnya. Suara juga jadi hilang.
Oke, di sini ada story-nya nih. Jadi ceritanya roh-roh orang mati itu akan datang ke Kelimutu saat orang itu meninggal. Jadi dia akan ninggalin kampungnya, terus tinggal di Kelimutu ini untuk selamanya. Sebelum masuk ke salah satu danau, roh itu pertama akan ketemu sama Konde Ratu. Konde Ratu itu adalah penjaganya dari Perekonde. Jadi ceritanya roh itu akan masuk ke danau yang mana, kan ada 3 danau ya. Itu akan dilihat dari karakternya ketika dia hidup. Nah, jadi ini ada arti-artinya nih ya. Danau yang pertama isinya orang-orang yang karakternya seperti apa, yang kedua karakternya yang bagaimana lagi, dan yang ketiga yang hitam di balik sana. Yuk kita coba jalan ke sana. Ini warnanya hitam, paling gelap. Sorry. Nah, ini yang ketiga. Wah, this is pitch black, so black. Ini interesting banget loh. Satu gunung, kawahnya ada 3, tiga-tiganya beda warna. Itu gas-gasnya dari sana. Nah, ini puncaknya. Kita beruntung banget tadi hujan gede, terus tiba-tiba langitnya biru. Tiba-tiba kayak terbuka gini langit. Ternyata di sisi yang sebelah sini ada penjelasan yang dalam bahasa Indonesia. Oke, kalau mau baca bisa di pause ya. Ini aku kelilingin biar teman-teman yang nonton rasanya kayak sudah pernah ke Danau Kelimutu. Ini kita lagi mengelilingi tugu yang ada di puncak. Tugunya ada ukiran-ukirannya nih. Nah, dari sini kita bisa lihat 2 danau yang lainnya. Jadi dari tugu ini kita bisa lihat 3-tiganya. Cuma tidak di saat yang bersamaan karena ada di sisi yang berbeda. Yang tengah ini, yang hijau muda, itu tengah-tengahnya ada kuning-kuning, terus sulfur kayaknya. Amazing. Nah, yang ini aku nggak bisa lihat sama sekali karena asap semua. Kelihatannya sulfur di bawah. Beruntung sekali kita tiba-tiba langitnya biru, bersih. Gasnya udah keluar semua ini. Ini cepet banget ditiup angin. Tuh, udah nggak gitu kelihatannya danaunya. Kabur sama asapnya. Kayaknya kita harus cepat-cepat turun, guys. Besok pagi kita coba naik lagi deh untuk lihat sunrise dari sini. This is so majestic. This is amazing. Gila, kita beruntung banget tadi bisa lihat bersih karena segitu cepatnya tuh asapnya bergerak. Tuh. Gila, anginnya cepat banget. We better hurry to go down. Kita turun dulu ya, guys. Ini tempat parkirannya luas sekali dan cukup rata. Jadi yang bawa camper van kayaknya bisa nginep di sini nih. Tinggal kita cari restroomnya sebelah mana ya. Ada information center sih. Oh, toilet mungkin yang itu tuh, yang bata-bata itu ya. Mungkin. Kita cek nanti ya. Terus di bawah ada toko-toko souvenir. Ada kain tenun, ada minuman, makanan. Yuk kita cek yuk ke bawah. Nah, di bawah banyak souvenir, guys. Ada yang jual payung juga, pas nih hujan. Ada yang jual kain-kain, makanan. Rame sih, seru. Menarik, menarik. Wah, kainnya warnanya cerah-cerah.
Cuma beda sama stylenya Manggarai ya. Ini lebih banyak ke merah-merahnya, warna-warna tanah gitu. Betul guys, yang itu toilet. Ada toilet pria, toilet wanita. Di tengah lapangan parkir Kelimutu yang berkabut. Kami sedang mempersiapkan makan malam. Makannya sayur-sayuran kita. Ada telur sih. Hari ini kita masak seadanya aja. Ada tomat dikit, ada buncis dikit, ada ikan asin. Pakai apa? Laukan mah. Laukan mah. Masaknya di lapangan parkir yang berkabut. Iya. Udah lapar belum? Udah dong. Masih sore nih, belum malam. Kita belum makan siang nih. Oh udah iya. Belum. Makan siang kita ini kue-kue tadi dikasih sama Ciyuyu ya. Iya. Sama Ko Andi. Enak. Iya langsung habis. Makasih ya Ko Andi, Ciyuyu. Makasih. Subscriber kita dari ND. Kayaknya minyaknya udah panas, aku mau masuk-masukin ya. Selesai makan, kita udah santai-santai movie session. Terus siap-siap mau istirahat deh. Ternyata malam-malam tiba-tiba kaca kita digedor-gedor. Katanya nggak boleh nginep di sini, disuruh langsung turun sekarang juga. Waduh, mana gelap banget, jalanannya belok-belok. Karena aku bilang gak berani nyetir turun tengah malam begitu, akhirnya si bapak pengurusnya itu manggilin supir. Jadi dibantuin untuk nyetir turun. Pokoknya bener-bener gak boleh sama sekali nginep di atas, harus turun ke pos. Jadi besok masuk lagi bayar lagi. Gak apa-apa sih bayar laginya mah, emang kalau emang udah harusnya gitu it's okay. Cuma kita kaget juga kalau bener-bener gak boleh nginep di parkiran. Jadi langsung saat itu juga kita nyetir turun dibantuin sama bapak supir ini. Ini pengalaman pertama kita malam-malam lagi tidur di mobil tiba-tiba digedor-gedor kacanya dan dibilang gak boleh parkir di situ. Jadi ini pengalaman guys, kalau yang pakai camper van mau parkir di suatu area mungkin ada baiknya untuk tanya dulu ya, boleh nggak parkir di situ, overnight di situ. Karena nggak enak kalau kita udah lagi istirahat tiba-tiba digedor kan, jadinya kaget juga. Nah ini si bapak supir yang dipanggil sama staff Kelimutu National Park, mana nggak familiar lagi dia sama mobil Serena, dia nggak familiar juga sama nyetir Matic, jadinya kagok-kagok juga. Aku nggak berani nyetir karena medannya terlalu ekstrim. Dia juga dianya sih pede-pede aja, aku juga nggak pede sama dia karena dianya nggak biasa nyetir Matic. Waduh. Jadi ini awal-awal aku pandu dulu gimana caranya ngelepasin rem tangan, gimana cara masuk gigi. Aduh, bener-bener ngeri deh. Jadi si bapaknya ini tinggal di desa yang ada di Gunung Kelimutu. Jadi adanya sudah di dalam area Kelimutu National Park. Dia rumahnya itu sebelum pos keluar. Jadi dia nganterin kita dulu sampai pos, terus dia balik lagi ke rumahnya, naik lagi ke atas. Ini bapaknya mulai bergerak, aku sama Alvin langsung duduk di jok belakang, kita langsung pasang seat belt berdua. Ini remnya bapak nyalain lagi tuh, Pak? Iya. Sengaja rem. Takut dia jalan. Ada lampu di depan. Berdua aja, Bu. Iya, Pak. Itu lampu. Oh, iya. Itu lampu belum? Iya. Tak apa. Yang kanan. Iya. Di rumah saya itu sudah dilewat loket. Rumah yang terakhir nih. Oh, iya. Rumah saya lagi rembuk biar parkir di situ biar ibu tidak terlalu jauh ke bawah. Oh, oke. Itu. Dia juga bisa balik langsung. Seat belt dia Bilang itu bunyi-bunyi seat belt, Seatbelt, Pak. iya. Seat belt bapak belum. Ke bawah nggak usah pakai. Oke. Di sini susah medannya, Bu. Makanya udah malam-malam.
saya biar ibu titip uang itu, uang untuk pas masuk besok. Biar parkirnya di sini dekat di perumahan itu ibu. Besok pagi kesininya lebih dekat. Atau saya bisa bantu antar pagi. Bisa. Kalau saya warga bukan petugas ibu. Oke. Saya warga. Kebetulan rumah saya ini sudah lewat loket bayar ke sini. Belum masuk R Pak, bawah dikit. Juga boleh kalau orang pertama besok. Oke. Ini loket bayarnya. Oke. Pak, ini ada sedikit buat besok kopi ngopi Pak. Saya usah, saya hanya bantu mereka sih. Gak apa-apa Pak. Besok butuh saya bantu antar ke atas pagi. Gak usah, gak apa-apa. Bisa. Lihat deh, kalau nggak berani ya balik aja. Belum rezeki berarti. Iya, soalnya Ini masih netral Pak, di keatasin deh parkir. Ya. Udah. Ya. Ini Pak. Ya. makasih. Sama-sama. Nanti baru ibu matikan. Iya. Makasih. Oke guys, jadi malam ini kita bermalam di depan pos. Agak terang benderang sih ini kalau buat tidur ya. But it's okay, jadi besok kita akan jadi mobil pertama yang masuk. Jam 4.30 pagi, loketnya sudah dibuka, bisa langsung beli tiket. Good morning, selamat pagi. Kita naik lagi ke parkiran Kelimutu. Pagi ini beli tiket lagi. Hari ini weekend jadi 7.500 per orang. Kita mau naik, mau cari sunrise dan rame ternyata minggu pagi guys. Ready? Let's go. Cukup cepat kita naik, masih gelap gulita, kita udah nyampe ke puncak kali ini. Semoga cerah ya, bisa lihat golden sunrise. Langitnya bersih, jadi kita bisa lihat bintang-bintang sebenarnya. Cuma HP nggak gitu bisa lihat. Agak-agak berawan, jadi sunrise-nya agak ketutupan sama awan. Cuma nggak apa-apa ya guys. Silakan menikmati. Morning. Rame dari Kelimutu pada viewing golden sunrise.
Pagi ini danau yang hijau tua yang agak hitam kemarin tercover sepenuhnya sama kabut. Nggak kelihatan sama sekali. Ini pemandangannya sunrise guys. Cuma karena hari ini Minggu, ramai sekali. Jadi buat yang mau datang ke sini, mau ngeliat sunrise, jangan hari Minggu guys, hari biasa aja. Puas udah dapat golden sunrise akhirnya. So kita buru-buru balik lagi sebelum rame orang berbondong-bondong turun. Jadi kita buruan turun duluan ke parkiran. Kita mau sikat gigi, terus kita mau turun lagi ke kota Ende. Sampai parkiran kita baru notice ternyata ada tulisan gede banget, don't stay overnight here. Jadi nggak boleh bermalam di parkiran ini. Mau minum apa hari ini? Hari ini kita mau nyobain kopi Ende yang dikasih sama Ko Andi sama Ciyuyu. Kopi Ende. Kopi Ende wangi banget nih. Ada mana? Oh, ada lubangnya. Iya, wangi banget. Tuh. Wah. Wow. Coba. Ya. Ayo udah panas belum? Udah dong. Berapa scoop? 2 scoop. Hampir 1 sendok. Oke. Coba dulu. Wangi banget. Iya. Wih. Wangi sih. Sangat wangi. Nah ini dia modelnya kopi tubruk gitu, jadi kita harus tunggu nanti dia punya ampas-ampasnya akan turun. Oke. Tinggal kopinya aja bersih. Oke. Udah dulu ya. Ya. Apa ini? Miso shiro, Miso shiro. sup miso. Oke. Buat anget-anget perut pagi-pagi. Nah. Silakan. Oke. Makan apa hari ini? Kita masih ada nasi. Nasi sama? Kita makan yang gampang-gampang aja ya. Aku lagi angetin ikan tuna kaleng. Oh, jangan pakai ini ya? Iya, soalnya ini kan panci buat kita rebus-rebus air. Oke. Biar nggak berminyak. Jadi pakai air aja angetinnya. Bagus. Supaya pancinya nggak ikutan minyakan. Wih. Enak ya? Apalagi dingin-dingin gini ya, minum panas-panas. Sarapan simpel-simpel, nasi pakai tuna, spicy tuna. Kalau Alvin tambah laukan mah. Ya. 好吃吗？好吃，很香。 Nah ini karcis masuknya hari pertama 5.000, 5.000, 10.000 Sabtu. Hari kedua kan Minggu ya 7.500, 7.500, 10.000. Nah ini petugasnya lumayan jujur nih. Dia langsung ngasih karcis tanpa diminta. Beda ya sama beberapa tempat di Jawa itu kita kalau minta karcis dimanyunin. Jadi appreciate sih. At least retribusi gini yang masuk dari duit-duit karcis bisa berguna untuk membangun, jadi nggak masuk ke kantong pribadi. Demikian petualangan kita mengeksplor Danau Kelimutu. Dapat 2 kali naik ya, sore-sore naik ketemu kabut, terus pagi-pagi naik lagi ngejar sunrise.
Sekarang kita perjalanan turun kembali ke Ende, kita akan explore kota Ende lagi. Jangan lupa subscribe teman-teman, dan nyalakan loncengnya juga supaya dapat notifikasi ketika kita sudah upload video yang baru. Sampai ketemu di video berikutnya ya, kita explore lagi keliling-keliling Indonesia. Dah!